Kalau saya di parasitologi dan jamur. Ya. Nah, di sini apalagi? Ya, di sini kita akan melanjutkan, akan melanjutkan untuk sebentar. Ya, adik-adik, boleh saya buat brainstorming dulu untuk masuk ke materi saya supaya biar semuanya paham. Boleh saya brainstorming itu maksudnya saya akan memanggil acak ya, kemudian kita akan melihat sebagai seberapa pemahaman adik-adik terhadap dasar dari imunologi sebelum masuk ke imunoparasitologi. Nanti saya akan memberikan masuk ke imunoparasitologi, kemudian ada imunojamur, kemudian nanti saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian bagaimana farmasi berperan di dalam imunologi terkait dengan infeksi-infeksi atau penyakit yang ada di pasien. Karena nanti adik-adik itu kan kalau sudah menjadi apoteker itu berkolaborasi dengan dokter. Nah, untuk dokter ini mereka sudah mendapatkan pemahaman dari patofisiologi, kemudian bagaimana pemilihan obat, kemudian bagaimana kesembuhan pasien dan faktor-faktor yang ada di pasien. Akan tetapi untuk adik yang dari farmasi di sini adalah sparing dari dokter, di mana nanti Anda sebagai apoteker itu menerima resep dari dokter. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus kenal obat, gitu, kenal obat. Kemudian bagaimana farmakokinetik, farmakodinamik dari obat tersebut, bagaimana posologinya, apa toksisitasnya, dan efek samping dan lain sebagainya. Hal itu yang harus dipahami karena pada saat memberikan obat itu tidak hanya Ibu Sari misalnya kasih, udah enggak seperti itu. Menjadi kewajiban apoteker itu untuk mentranslate atau mengartikan resep yang dari dokter, ditranslate kepada pasien. Jadi nanti Bu, ini nanti 3x1 atau ini 2x1, 3 sehari sebelum makan, sesudah makan, gitu. Terus ini nanti harus tidak boleh bersamaan dengan susu atau harus bersamaan dengan susu pada saat perut kosong, tidak perut kosong. Nah, seperti itu. Itu nanti larinya imunologi ini juga arahnya ke sana. Namanya farmakoimunologi ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan dulu kepada Mbak Fibrila, Mbak Fibrila ya. Mbak Fibrila bisa di-unmute ya. Iya. Nah, iya, terima kasih. Pengen tahu nih Mbak Fibrila, kira-kira kalau imunitas itu seseorang, kalau misalnya gini, seseorang dari daerah endemis ya, endemis malaria misalnya. Kemudian orang tersebut dicek di labnya itu positif. Nah, itu kira-kira orang itu sakit nggak? Dari sisi apa ya istilahnya? Apakah ada gejala gitu? Atau gini, pertanyaannya karena baru awal ya. Menurut Mbak Fibrila gimana tadi? Mbak Fibrila. Mbak Fibrila tahu untuk imunitas itu ada berapa macam? Yang secondary sama primary itu ya, Bu? Ada berapa macam? Ada berarti
Nggak usah ini, saya mau kepenginnya brainstorming ya. Jadi tidak usah melihat catatan, pengen tahu aja gitu. Ada dua berarti. Ya Kan ada yang dua. satu Terus second sama apa? yang second, yang saya ada yang secondary yang bawaan, terus ada yang kedua yang Yang kayak secondary misal bawaan, yang mana? Mbak Farah di Sania. Iya, Bu. Apa tadi pertanyaannya dan jawab? Macam imunitas. Mm-mm. Jadi ada yang innate immunity sama adaptive immunity. Boleh dijelasinnya adaptive immunity? Yang adaptif itu dia dia bukan bawaan, jadi dia dari apa ya? Dari adaptasi gitu, Bu. Mm-mm. Imunitasnya terbentuk dari adaptasi tubuh, dari paparan. Terhadap terus caranya mengeliminasi penyakit atau patogennya bagaimana? Kalau yang primary gimana? Kalau yang adaptif gimana? Yang adaptif nanti terbentuk antibodi yang spesifik gitu. Kalau yang primary, kalau yang Yang innate, primary, yang innate itu nanti dihalang sama makrofag gitu yang udah bawaan dari lahir. Jadi bukan yang nggak spesifik. Oh gitu. Mbak Riza Kusuma bisa menambahkan? Ini yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, diskusi seperti ini saya nilai ya untuk nilai keseharian. Ya, Mbak Riza Kusuma. Mbak Riza, iya. Yang adaptif itu terbentuknya dari paparan antigen gitu, Bu. Ya, antigen itu dari mana? Antigen itu dari luar, zat asing gitu. Apa saja? Bakteri, virus gitu. Apa iya kayak gitu? Ya. Oke. Ada yang mau menukan lagi Mbak Farah di Sania mungkin tadi. Apa? Antigen itu apa? Mbak Farah? Kayaknya paling ngerti ini. Antigen itu bagian dari zat asing yang masuk di tubuh itu. Yang nanti dipresentasiin gitu. Ya, baik. Adik-adik sekalian, gini. Coba saya bisa dapat informasi bentuk perkuliahan seperti apa yang menurut adik-adik paling nyaman untuk adik-adik. Kalau satu arah cuma saya yang ngomong, itu apakah sudah bisa kalian paham atau bentuk-bentuk yang seperti apa yang kalian inginkan sebenarnya? Seperti apa, Mbak Eta? C. Ini udah semester 5 ya? Farmasi semester 5 kan? Ya, semester 5 ya. Berarti kan sudah termasuk advance itu semester 5. Mbak Eta boleh kasih masukan? Dikombinasikan dulu, kayak nanti dijelasin terus nanti kayak ada interaksi virtual dulu, tanya-tanya gitu. Ya. Mungkin memang lebih pas, lebih akan lebih
lebih efektif ya kalau kurikulum farmasi ini mirip dengan kurikulum kedokteran harusnya, yaitu bentuknya adalah problem based learning. Karena kalian itu nanti akan mendapatkan problem-problem. Kalau problem based learning itu mahasiswa mau tidak mau, suka tidak suka harus aktif. Kalau dosen bertanya harus segera menjawab, tidak boleh diam atau tidak boleh bersembunyi. Ya. Jadi untuk yang kegiatan ini maka nanti saya akan ada yang namanya student lecture, di mana di situ nanti adik-adik mahasiswa gantian yang presentasi, mendiskusikan, teman-temannya menanyakan, kemudian teman-temannya menjelaskan dan kemudian didiskusikan habis di situ. Nah, pada saat diskusi itu akan tercapailah suatu pemahaman, di mana pemahaman itu didapatkan dari diskusi sehingga yang itu gitu. Kalau sampai dengan tidak ada lagi yang bertanya, itu berarti dia sudah mendapatkan kesepakatan dan sudah mendapatkan pemahaman. Ya. Baik, sekarang saya akan masuk di sini ya. Ini ya. Apakah sudah terlihat adik-adik sekalian? Sudah terlihat? Ya. Ya. Tapi ini nanti ya. Ini ya. Jadi masih masuk ke imunologi dasar ya. Ini refreshing ya. Dengarkan ya. Nanti supaya biar bisa paham, supaya nggak usah dihafalkan tetapi dipahami. Jadi imunologi itu adalah ilmu yang logi ya, ilmu yang mempelajari kekebalan tubuh. Nah, imunologi dasar itu dasarnya. Jadi kita tadi kalian itu harus betul-betul paham bahwa pada dasarnya pertahanan tubuh kita, kekebalan tubuh kita itu ada sistemnya, ada sistemnya. Sistemnya itu bentuknya seperti aturan ya. Nah, sistem ini didukung oleh kelengkapan tubuh pasti. Sistem tidak akan bergerak atau tidak akan berfungsi dengan baik jika kelengkapan tubuhnya itu tidak lengkap. Contohnya pada pasien-pasien dengan HIV. Pasien HIV itu lack, jadi ada cacat di dalam memproduksi antibodi. Jadi sel limfositnya itu sangat sedikit. Dia tidak mampu untuk memproduksi antibodi. Nah, pada saat itu maka kekebalan tubuh itu tidak bisa berkembang secara sempurna. Tidak bisa mengcounter secara sempurna. Kemudian pada kondisi-kondisi dengan malnutrisi ya, nutrisi. Di sini juga tidak bisa berfungsi secara sempurna karena namanya antibodi itu protein. Sehingga itu dibutuhkan banyak di situ. Pertama kali foreign material itu masuk, ya ini dilihat ya pertama kali masuk. Pertama kali masuk itu kan dari luar, ya kita tahu ya. Ini kan dari luar ya, ada gambarnya itu ya dari luar ya. Pertama kali masuk itu sebenarnya akan ditangkal oleh siapa sih dalam tubuh kita ini kan kita diliputi oleh kulit. Kulit itu menutupi seluruh tubuh kita, kecuali mata, ya, vagina itu memang bolong-bolong di situ ya. Kemudian ada bibir, itu juga lubang di situ, hidung. Ya. Nah, ini adalah port di entry dari berbagai patogen masuk ke dalam tubuh kita, bisa melalui bibir, mulut, hidung, mata, kemudian melalui vagina, penis ya, pada saat berhubungan antar suami istri misalnya berhubungan badan itu di situ ada suatu yang bisa membuat patogen itu masuk. Jadi melalui hubungan badan itu kalau salah satu punya penyakit kelamin, nah itu keduanya nanti akan terkena. Nah di sini masuk ke sini maka akan ditangkal oleh kulit. Selain itu pada hidung nanti akan ditangkal oleh silia-silia di hidung. Jadi dibersihkan chin gitu. Nah keluar ya. Atau pada saat sampai di faring itu akan merasa gatal kemudian batuk gitu ya.
itu adalah suatu mekanisme untuk melindungi tubuh kita, ya. Nah, beberapa bakteri yang mampu untuk masuk ke dalam tubuh kita, misalnya nih kita dekat sama orang yang flu, kemudian virusnya itu masuk melalui hidung kita sudah bersin-bersin ya, tapi tetap ada virus yang masuk. Nah, di sini ada satu mekanisme yang disebut sebagai innate immunity, yaitu mekanisme awal. Mekanismenya ini umum, tidak khusus, umum. Dengan apa saja pokoknya yang masuk melalui hidung akan di reject oleh silia, gitu ya. Nah, ini di sini ada yang bentuknya adalah fisik ya, yaitu kulit, selaput lendir, silia, batuk bersin ya. Tapi ada juga yang bentuknya larutan, yaitu bentuk-bentuk lisosim, asam lambung, laktoferin, asam nitromenik dan lain sebagainya. Dan humoral ini komplement interferon dan CRP. Untuk yang innate immunity itu disebut non-spesifik. Ini juga didukung oleh bentuknya sel. Jadi yang mendukung sistem imun yang mendasar atau non-spesifik itu ada fisik, larutan, dan ada sel. Sel-sel ini terdiri dari sel fagosit, ada sel natural killer cells, ya, ada sel mediator, basofil, mastosit, trombosit, monosit, makrofag, dan polimorfonuklear, di mana di sini terdiri dari neutrofil dan eosinofil. Nah, kesemuanya ini nih di awal itu reaksinya sama. Misalnya jatuh gitu, terus ada luka di kulit. Nah, luka di kulit ini mengakibatkan kulit kita terbuka. Nah, kalau kulit kita terbuka itu mudah sekali menjadi tempat infeksi sekunder, menjadi bernanah, panas gitu ya. Tapi masih fokus terlokasi di kulit. Ini kalau tidak diberi betadin itu kan untuk membersihkan bakterinya mati gitu di lokasi situ. Itu nanti bisa kemudian menjadi nanah. Nah, kalau kita berikan tutup sofratil, kemudian kita tutup, kita olesi betadin, maka diharapkan luka itu bisa sembuh sendiri dengan antiseptik. Jadi biarlah luka itu membentuk jaringan-jaringan fibrin, sedangkan bakteri-bakterinya itu dicegah dengan adanya betadin. Nah, akan tetapi jika ternyata nih ya, itu bakteri itu bisa tetap masuk gitu ya. Nah, di sini akan ditangkal juga oleh yang namanya adaptive immunity. Jadi yang pertama itu fisik, kemudian innate immunity oleh sel-sel. Nah, kemudian kalau masih lanjut lagi itu yang berperan ini adalah seluler atau adaptive immunity. Adaptive immunity disebut adaptive immunity karena ada proses adaptasi. Kenapa ada adaptasi? Gitu ya. Adaptasi itu kan pengenalan. Coba kalau kalian pergi kemana, diadaptasi dulu, pradik misalnya gitu, pengenalan, orientasi. Kalian mahasiswa baru dulu pada saat mahasiswa baru kan begitu masuk, kan nggak langsung kuliah. Ada yang namanya PKKMB, ya itu namanya orientasi kampus, program kenal kampus. Nah, jadinya kenalan ini selnya juga begitu. Ada sesuatu yang berbeda di sini, foreign, ya, asing, dikenali. Nah, setelah dikenali kemudian diidentifikasi. Yang mengidentifikasi adalah sel-sel spesifik, ya. Yang ini yang terkait ini adalah sel-sel limfosit di situ. Sel limfosit mengenali, nah kemudian sel limfosit itu berproliferasi sehingga nanti pada saat pertama kali, pada saat yang kedua kali patogen itu datang, maka di situ sudah lebih bisa menghasilkan atau mengeluarkan antibodi dalam jumlah yang banyak. Bagaimana dengan yang pertama kali? Yang pertama kali pada saat ini, misalnya nih, foreign masuk, masih bisa masuk lagi. Pertama kali ini juga terbentuk antibodi. Antibodi itu kemudian bekerja dengan mengikat antigen, sehingga antigen tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga manusianya tidak menjadi sakit. Nah, di sini
antibodinya masih terbatas. Tetapi setelah kemudian diadaptasi di memori, di sini kan yang pertama kali tadi kan sudah mati ya, udah ya. Suatu saat orang ini kemasukan lagi bakteri yang sama, kemudian masuk lagi. Nah, pada saat paparan yang kedua itu sel-sel beta, limfosit beta yang tadinya sudah dipresentasi, itu bisa langsung mengeluarkan antibodi dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Nah, ya. Ya, sebentar. Jadi begitu saya sebentar dulu. Ya, baik. Nah, di sini kita lihat ya. Ini adalah kulit ya, kulit yang intak ya. Kulit intak itu dia aman ya. Jadi bakteri itu tidak bisa masuk kecuali kalau malas mandi. Nah, itu mungkin bisa lama-lama bisa gatel. Nah, sekarang kalau terdapat luka, maka kalau terdapat luka bakteri ini akan bisa masuk dalam. Tapi di dalam kulit itu juga terdapat sistem pertahanan tubuh lokal, yaitu di situ biasanya ada makrofag kulit ya, ada polimorfonuklear, kemudian intraepithelial lymphocyte, di mana intraepithelial lymphocyte ini bisa untuk juga membunuh bakteri yang ada. Sekarang kita lihat ini adalah gambaran, ini adalah sel-sel yang memiliki peran di dalam kekebalan tubuh ya, seluler komponen dari innate immunity yang awal. Yang tadi kita sebutkan ada makrofag, ada neutrofil, ada NK cell, ada mast cell gitu ya. Nah, terus di sini ada satu yang khusus ya, yang spesifik, yaitu dendritic cell. Dendritic cells ini adalah suatu sel yang fungsinya itu dia mempresentasikan antigen kepada T cell. Kepada T cell, B cell. Dia mempresentasikan, mengenalkan antigen itu kepada B cell dan T cell. Nah, sehingga di situ nanti untuk tujuannya adalah untuk menginisiasi adaptive immune responses. Jadi ini, dendritic cell itu dia ikut di depan, tetapi pada saat terjadi infeksi, dia mengenali, kemudian dia membawa karakteristik dari antigen itu ke dalam atau ke adaptive immune response. Nah, saat itu kemudian segera limfosit atau sel-sel untuk adaptive immune response itu menjadi aktif ya, kemudian mereka meningkatkan jumlahnya dan mereka mempelajari antigen yang ada dan membentuk antibodinya. Kemudian ini adalah NK cell ya, dan mast cells. Mast cell itu banyak ditemukan di tisu atau di jaringan. Gambaran dari imun sistem di dalam bentuk yang lain itu adalah seperti ini. Nah, kita melihat ya dalam 6 jam, kurang lebih sekitar 6 jam. 1 minggu itu masih disebut akut. Kemudian setelah itu masuk di hari-hari hari ke-2, ke-3. Nah, itu dia biasanya masuk di sini. Jadi kalau flu itu kita di awal ya, kemudian biasanya sekitar 1 minggu itu akan menjadi hilang sendiri ya kalau udah pasien-pasien yang baik, yang imunitasnya baik. Di sini ada sel fagosit ya, kemudian ada NK cell, komplement, dan ada dendritic cell. Nah, dendritic cell ini dia membawa, kemudian dia memperkenalkan kepada T lymphocyte.
T limfosit yang sudah mempunyai gambaran patogennya itu, dia akan dikenali mudah oleh T lymphocyte. Kemudian setelah itu nanti T limfosit ini akan menembak atau menghancurkan sel-sel yang di dalamnya ada patogen. Beda dengan di limfosit. Kalau limfosit B ini dia akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini nanti akan berikatan. Nah, kemudian setelah itu ikatan antibodi ini dia akan melepas, akan ngecek dengan antibodi dan melepas. Dan pada saat antigen itu dekat dengan antibodi, maka antigen ini tidak bisa untuk beraktivitas atau bereaksi sehingga badan kita tidak menjadi sakit. Ya. Ini gambaran dari dendritic cell, di mana dia ikut melihat patogen-patogen yang masuk, tapi dia tidak berfungsi di sini di awal, tapi dia kemudian bersirkulasi menuju kepada limfosit T dan limfosit B. Limfosit B akan membentuk antibodi, limfosit T akan menghancurkan atau sebagai effector cells. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan masing-masing dari sel-sel tersebut ya? Nah, di sini untuk mononuklear yang ada di pembuluh darah ya, kalau terjadi sesuatu di salah satu permukaan tubuh, di situ ini mononuklear akan berubah menjadi makrofag. Ini makrofag itu dia membesar dengan pseudopodinya, dia bisa mengambil ya, jadi seperti merangkul begitu ya, seperti ini. Dia bisa membesar begini, pseudopodinya dia kemudian merangkul, kemudian mengajak masuk seret gitu, masuk ke dalam. Nah, pada saat masuk ke dalam begini, di sini yang lapisan luarnya. Nah, lapisan luarnya ini akan bertemu, kemudian ini luarnya juga akan bertemu. Nah, lapisan ini nanti akan menjadi vesikel sendiri. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan terjadi fagosom. Fagosom itu adalah suatu vesikel yang terbentuk dari dinding maka dalam rangka untuk fagosit bakteri, itu fagosom. Nah, fagosom ini kemudian akan didekati oleh lisosom. Lisosom ini ada di makrofag. Makrofag banyak sekali lisosomnya. Ya, jadi ini dia akan nempel, masuk, begitu masuk akan terjadi fusi vesikel. Nah, setelah terjadi fusi vesikel, maka lisosom itu bekerja dan menghancurkan patogen yang ada atau yang masuk ke makrofag gitu. Seperti ini, dan ini fagositosis ya. Kemudian untuk yang caranya, jadi cara kerjanya. Kemudian cara kerja yang lain adalah clarithin mediated endositosis. Dan ini makropinositosis. Nah, ini sebetulnya hampir sama, cuma ya clarithin mediated endositosis itu clarithin ini dia ini kan ada di sini nih clarithin ya ini. Nah, di awalnya seperti ini. Kemudian pada saat patogen itu masuk ini di dalam sini langsung terjadi vesikelnya. Jadi dikopol bentuknya vesikel. Seperti itu. Kemudian sama saja didekati oleh lisosom dan di situ akan dihabiskan. Setelah itu kemudian dikeluarkan di lisosomnya. Kemudian nanti akan dikeluarkan menjadi keringat atau apa gitu ya. Nah, yang kedua ini bentuknya membentuk caveola. Jadi caveola itu relatif lebih apa ya istilahnya? Ini caveola vesicle. Kalau ini clarithin coated vesicle. Ini bentuknya clarithin seperti ini. Ya. Jadi seperti jala-jala apa ya? Bola basket ya gitu ya. Nah, kalau ini vesikelnya dari caveola, dari bulatan-bulatan gitu. Ini karena ada gambarnya bentuknya yang berbeda. Nah, kemudian setelah sampai ke bawah di sini bertemu atau di fusi dengan Golgi. Nah, di dalam Golgi itu banyak sekali peroksisom. Jadi Golgi itu merupakan bagian dari sel yang mengandung peroksisom. Nah, peroksisom ini
fungsinya hampir mirip dengan lisosom, dia bisa menghancurkan patogen sehingga patogennya kemudian dihancurkan. Ini bentuk cara-cara kerja dari sel fagosit ya. Ini sama saja, ya cuma bentuknya melintangnya ini agak berbeda, itu sama. Jadi bentuknya dari fagosom, killing phagocyte microbe by ROS dan NO, ya sama. Nah kemudian kerja untuk NK cell. Nah kalau natural killer cells, natural killer cell ini gambarannya pada normal cell dan pada abnormal cell gitu. Pada sel-sel yang normal di situ tidak ada bakteri pasti. Pada kondisi ini di sini ada sel itu mengandung memiliki reseptor yaitu MHC kelas 1. Molecular cell ini MHC ya. Nah, di sini dia fungsinya adalah untuk menjaga agar NK cell ini dia pasif. Jadi pada saat tidak ada apa-apa ya, ini MHC sel kelas 1-nya dia binding ya dengan killer inhibitory receptor sini. Nah, kalau misalnya ada patogen yang menginfeksi sel ini, nah MHC ini dia akan terinduksi. Nah, kemudian MHC ini akan melepaskan diri, dia melepas. Nah, pada saat dia melepas. Kalau dia melepas, berarti ini kan tidak ada ligannya. Nah, kemudian dia menjadi terinduksi dan kemudian dia mengeluarkan perforin, kemudian sebagai peluru ya ditembakkan ya, mengeluarkan perforin dan granzim ini dia akan membunuh atau akan menghabisi atau membunuh bakteri yang masuk gitu. Nah, seringnya kondisi NK cell ini dia membunuh tapi juga sel-selnya ini juga ikut rusak gitu. Ini gitu. Kemudian untuk limfosit ya, limfosit di sini limfosit T ini yaitu cytotoxic T lymphocyte, yaitu dia mengeluarkan perforin atau granzyme dari dirinya, kemudian dia destroy sel. Tetapi untuk yang memory T cell dia mememori, kemudian setelah mememori dia tahu dan dia pada saat TNF faktor interferon gamma ya, ini bisa dia menjadi membesar ya, makrofag ya. Nah, kemudian dia memproduksi antibodi, dia mengaktifasi B cell untuk memproduksi antibodi. Nah, ini masih yang innate immune sel limfosit ya, masih yang innate immune ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk apa sih antibodi? Antibodi itu bisa bermacam-macam, ada IgM, ada IgE, ada IgA, ada IgG ya, IgG kita bilang ya, IgG1, IgG3. Untuk yang paling kecil ya itu kita lihat kekhususannya. Kekhususannya kalau IgM ini adalah antibodi yang paling kecil dan dia sering mewakili untuk kasus-kasus yang akut gitu ya. Akut itu adalah kasus-kasus yang mendadak. Nah, kalau kronis itu pada delay gitu. Nah, di sini IgM biasanya kalau pada saat awal infeksi, nah itu IgM dulu yang naik ya, antibodinya ya. Nah, kemudian diikuti oleh IgG. Nah, IgG itu immunoglobulin G ini relatif besar pemolekulnya, dan dia ada subkelas IgG1, subkelas IgG3. Nah, IgG3 di sini. Kemudian IgE ini sering terdapat pada infeksi-infeksi parasit. Karena di situ banyak alergi terkait dengan alergi. IgA, ya IgEA ini banyak di bayi, banyak di saluran-saluran pencernaan, terutama saluran pencernaan bayi. Yaitu di mukosa tisu ya seperti ini.
dari IgM di B cells ini ya. Kemudian bisa switch isotype switch itu maksudnya ini lepas yang tadinya ada di B cells dilepas mengalami switch menjadi seperti ini ya. Nah IgM ini bisa melalui sawar plasenta, jadi bisa melalui plasenta masuk ke janin ya. Yang IgG ini yang nggak bisa karena dia besar. Nah, bagaimana dengan course immune response dari infeksi viral ya. Infeksi viral ini harusnya dia terkenal dengan self-limited disease. Nah, ini sama dengan influenza, sama dengan COVID gitu ya. Influenza sama COVID itu sama apa enggak menurut adik-adik? Sama apa enggak? Ada yang bisa jawab? Boleh? Betul, mirip ya. Mirip ya, tetapi bedanya adalah tempatnya. Kalau influenza itu menyerang upper tract, jadi menyerang saluran pencernaan atas. Tapi kalau COVID itu langsung menyerang paru. Nah, orang-orang itu suffer atau menderita pada saat di pertengahan. Jadi biasanya kalau ada flu itu awal-awal mesti rasanya tidak enak. Kemudian hari kedua, hari ketiga, nah hari ketiga, hari keempat itu yang panas, yang meler, yang segala macam, ya kan? Utamanya gitu meler. Diemin aja, cuma makan bakso, kemudian makan minum air panas gitu. Nanti lama-kelamaan dia hilang sendiri, akan sembuh sendiri. Sebenarnya sama dengan COVID juga begitu. Tapi karena dia itu mengakibatkan kelainannya itu menyerang paru, maka ingus-ingus yang ada di paru itu membuat paru-paru itu tidak bisa berkembang. Ada manusia yang bisa bertahan. Akhirnya lama-lama antibodi atau sel-sel imun itu bisa mengcounter, akhirnya udah sembuh. Tapi yang tidak bertahan meninggal, karena apalagi kalau ada diabetes, hipertensi atau ada asma, itu lebih memperberat. Oke, nah di sini ini kita bisa melihat ini course, jadi bagaimana meningkatnya aktivitas dari viral infection itu di awal. Coba dilihat di sini pada saat infeksi virus ya, virus titer itu artinya titer virus itu semakin titernya itu kecil, jadi misalnya titernya 10, itu berarti virus itu dalam artinya gini, dalam pengenceran 10 kali dia itu sudah dalam pengenceran 10 kali dia itu terlihat atau terdeteksi. Tapi kalau titernya semakin tinggi, jadi misalnya 20 atau 30 gitu, berarti kan pengenceran tinggi dia terdeteksi, masih terdeteksi. Berarti virus itu replikasinya tinggi gitu. Sebentar, sampai di sini paham nggak, adik-adik? Gini, pernah dengar misalnya RT-PCR, real time PCR, COVID, positif COVID, terus gini, CT-nya berapa? Nah, tahu nggak CT itu apa? CT itu apa? Cycle threshold. Cycle threshold. Cycle itu siklus. Threshold itu level, tingkat. Nah, sekarang bayangkan, ya gini, oh itu CT-nya gitu kan, itu CT-nya tinggi, CT-nya rendah. Kira-kira apa ya? Menurut kalian apa itu artinya? Kalau CT-nya tinggi apa? Kalau CT-nya rendah apa? Yang bahaya yang mana?
Yang bahaya yang CT-nya rendah apa tinggi? Mbak Amalia kayaknya mau jawab deh. Mbak Amalia tuh. Kayaknya mau jawab Mbak Amalia Daryati. Nah, nanti kalau nggak tinggi ya rendah gitu kan jawabannya. Kenapa kok tinggi? Kalau CT-nya tinggi itu berarti bahaya. Ya, tadi ya aku seneng tadi Mbak Asyifa Nurma gimana Mbak? Mbak Asyifa. Tadi kan tinggi, sepakat juga sama Amal karena kalau tinggi itu mungkin terkait kemampuan virusnya untuk semacam bereplikasi atau kemampuan untuk menginfeksinya itu lebih tinggi. Iya gitu. Ya, sekarang gini. Ayo kita bersama-sama. Gini, virus itu diambil dari hidung, ya, diambil dari hidung ya. Virusnya diambil dari hidung. Nah, terus kita dicek. Nah, ngecek virus itu kita bikinnya. Ada sampel yang virus ada dua orang ya. Virus diambil di dalam virusnya itu ternyata virusnya sedikit. Kemudian itu yang A. Sekarang orang yang B di dalam virusnya itu dia itu virusnya tuh banyak. Virusnya banyak gitu. Artinya virus ini jumlahnya banyak gitu ya. Istilahnya lebih parah lah istilahnya. Tapi kan kalau orang lab nggak lihat pasien. Jadi begitu dapat sampel A, dapat sampel B. Ternyata di dalamnya nih sampel yang A virusnya sedikit, sampel yang B virusnya banyak. Oke. Dua-duanya masukin di PCR. Nah, kemudian dimasukin di PCR. Nah, di situ dia akan mensiklus untuk bisa ngecek, bisa ngelihat, bisa melihat. Analoginya gini, kalau pengencerannya dibuat satu kali, nah, pengencerannya dibuat satu kali, jadi diencerkan satu kali, jadi virusnya itu semuanya dimasukkan atau disoluble menjadi 1 mili, kemudian ditambah pengenceran satu kali, ditambah 1 mili. Nah, yang sebelah yang A tambah 1 mili, yang B tambah 1 mili. Tapi kan tadi kan jumlahnya yang A itu sedikit, yang B itu banyak ya. Menurut Anda logikanya lebih cepat terdeteksi yang A atau yang B? Yang B, pinter Mbak Amalia. Yang A kok belum kelihatan ya? Yang B sudah terlihat, ya kan? Berarti yang B berarti pengenceran satu kali. Yang A yang A belum kelihatan. Berarti yang A harus dikentalkan lagi. Maaf, gimana ya caranya yang ngasih tahu? Biar paham yang A dan yang B ya. Yang A itu sedikit ya, yang A itu sedikit, yang B itu banyak ya. Yang B itu banyak. Nah, sekarang kalau diberi, ini maksud saya tuh ke pengenceran ya. Jadi untuk melihat itu diencerkan satu kali, ini diencerkan satu kali. Nah, yang B, yang B enceran satu kali, jadi 1/2, setengahnya kan, berarti kan kalau diencerkan sama-sama kan berarti setengahnya. Nah, sama-sama setengahnya, yang B itu bisa terlihat, ya kan? Kalau yang A itu kan tidak terlihat, bisa jadi tidak terlihat karena sedikit ditambah lagi, berarti kan mungkin tidak terlihat. Berarti yang A ini
itu tidak diencerkan setengahnya. Berarti nggak usah diencerkan, jangan diencerkan supaya biar bisa terlihat, ya enggak? Nah, oke, berarti ini 1, yang A ini 1. Nah, sekarang antara 1 sama setengah itu kalau dilihat dari siklusnya, berarti siklusnya 1 sama siklusnya 2 gitu loh. Karena diencerkan 2 kali. Paham? Itu yang kelihatan yang mana? Deteksi kan yang B berarti kan. Sehingga di sini prinsipnya adalah semakin banyak siklus yang diperlukan, semakin banyak siklus yang diperlukan, ya. Berarti semakin banyak siklus yang diperlukan itu berarti semakin tinggi dia, semakin banyak virusnya gitu. Caranya menyampaikan sebentar. Prinsipnya berarti kan di sini kalau 1 sama setengah itu kan tinggian 1, besar 1. Nah, CT atau CT-nya B kan berarti 0,5. Kemudian CT-nya A itu sama dengan 1. Ya. Berarti yang lebih bahaya itu yang B. Karena dengan gitu ya, lebih bahaya yang B. Karena di situ gini, atau B itu diencerkan. Jadi B itu yang diencerkan 2 kali masih kelihatan. Diencerkan 3 kali masih kelihatan. Diencerkan 4 kali masih ada. 5 kali masih ada. 6 kali masih ada. 7 kali, 8 kali. Jadi pengencerannya B itu banyak. Siklus-siklusnya banyak sampai dengan dia itu memiliki konsentrasi yang paling kecil yang bisa terdeteksi virus. Paling kecil yang bisa terdeteksi virus. Nah, sehingga di sini bisa jadi 1/25, 25 siklus baru paling kecil. Tapi kalau yang A, siklus yang kedua udah nggak bisa, berarti siklusnya 1. Gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa ada positif, CT-nya berapa? CT-nya rendah 9. Nah, itu artinya bahaya. Artinya dalam siklus yang ke-9 sudah ditemukan virus. Tapi kalau CT-nya sudah tinggi, biasanya gitu. CT-nya berapa? Oh, sudah tinggi kok, sudah 30, apa sudah 23. Berarti pada siklus perbanyakan yang ke-23 itu baru ditemukan virus. Sehingga di situ tuh dia udah mau sembuh. Paham nggak? Caranya, analoginya itu seperti gula. Seperti gula. Analoginya gimana ya? Oke, nanti coba saya cari. Paham nggak? Tapi adik-adik paham? Kalau pada populasi yang banyak, itu dengan siklus yang sedikit saja itu sudah pasti akan ditemukan. Perbanyakan 1 kali, perbanyakan 2 kali itu pasti akan sudah ditemukan. Tapi kalau jumlahnya virus itu cuma sedikit, maka dia harus diperbanyak supaya biar bisa terdeteksi. Semakin banyak siklus yang dibutuhkan, gitu ya. Semakin banyak siklus yang dibutuhkan pada suatu sampel untuk bisa mengetes, mengecek, mengidentifikasi COVID, semakin banyak itu berarti COVID-nya semakin sedikit kewalian. Paham? Nah,
Kalau misalnya suatu sampel begitu siklus yang kedua atau siklus ke-10 itu udah terdeteksi, stop. Berarti di situ pertama kali terdeteksi di siklus berapa? Nah, itu di situ adalah CT. Jadi kalau siklus 5 siklus aja sudah bisa terdeteksi, berarti virusnya akeh banget di situ. Berarti dia sangat menular pas ini. Tapi kalau sampai siklus yang ke-30 itu thresholdnya kalau salah 30 sampai 35 ya. Sampai ke 30 apa 35 itu baru bisa terdeteksi. Nah, itu biasanya dokternya udah mau sembuh ini. Jadi mungkin yang terdeteksi itu karena jenazah-jenazahnya aja virus yang sudah pecah-pecah yang sudah dimakan oleh limfosit kemudian dia terdeteksi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin cuma tinggal jenazah virus. Nah, itu nggak perlu, berarti dia pasien ini udah bisa dihilangkan. Paham apa enggak? Paham ya? Paham, Nanti Mbak. kalau ada ujian jangan salah. Ujian jangan salah ya. Baik. Nah, ini di sini. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi, nah ini ada virus gambarnya seperti ini set dan dia sembuh sendiri di dalam waktu sekitar 10 hari biasanya sembuh sendiri gitu. Nah, di sini di tengah-tengah ini dia bermacam-macam, ada yang panas, ngeluh, sakit tenggorok, sakit sendi-sendi dan lain sebagainya. Ada seseorang yang bisa pas, ada seseorang yang tidak bisa kemudian meninggal gitu. Kalau pada COVID, kalau pada influenza itu enggak. Jadi seperti biasa itu. Nah, di sini adalah gambaran dari dendritic cell, ya dendritic cell. Dendritic langsung naik, nah dia di sini fungsinya adalah dia untuk mengenali ya. Kemudian NK cell ini fungsinya dia langsung banyak gitu, fungsinya untuk attacking, untuk membunuh ya. NK cell. Kemudian cytotoxic cell ini juga membunuh. Dan nanti di sini terus landai begini, nah baru keluar yang kedua untuk yang adaptive immune response. Nah sekarang imunitas, sekarang itu tadi pada virus ya, sekarang imunitas terhadap parasit. Penyakit infeksi parasit itu beda loh dengan virus, beda dengan bakteria. Jadi parasit itu merupakan suatu patogen. Patogen itu suatu zat biologis yang bisa mengakibatkan penyakit, itu patogennya. Jadi penyakit infeksi parasit dapat disebabkan oleh protozoa, cacing dan ektoparasit. Ini patogennya itu. Bentar. Ini susah. Saya masih di kampus. Coba. Ya, di sini parasit ini sangat penting ya untuk dipahami. Nanti adik-adik akan tahu kenapa gitu, karena dia itu butuh namanya disebut parasit itu dia selalu mengambil keuntungan dari host ya. Ya. Ya, Pak Min. Ya. Parasit ini ada protozoa, cacing dan ektoparasit ya. Sehingga parasit-parasit ini dia itu butuh manusia atau butuh host untuk hidupnya. Dia mengambil nutrisi dari host tersebut sehingga dia membutuhkan hostnya itu jangan cepat mati. Nah, dia selalu menjaga hostnya itu jangan cepat mati.
Karena kalau dia mati maka parasit itu akan ikut mati. Nah, ini beda dengan jamur. Jamur itu bisa hidup pada host yang mati, atau bakteri bisa hidup pada host yang mati. Bahkan ada bakteri jenazah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita yang awal itu saya mau memulai dengan malaria, ya. Malaria itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena patogen protozoa atau patogen